Puji Tuhan, selamat pagi jemaat GBI Situbondo dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam menu sarapan pada hari ini. Mari kita membaca beberapa ayat firman Tuhan sebelum kita beraktivitas dan menjalankan pekerjaan kita pada hari ini. Hari ini saya akan menyampaikan bagaimana kita dapat mengenali atau mendengarkan suara Tuhan. Kita tahu beberapa tokoh dalam Perjanjian Lama seperti Samuel dan Gideon. Ini adalah orang-orang yang pernah Tuhan ajak bicara atau Tuhan memberikan sebuah tunjuk kepada mereka. Baik Samuel maupun Gideon. Yang sangat tidak asing adalah Samuel. Bagaimana di waktu dia tidur, Tuhan berbicara dan memanggil kepada Samuel pada waktu Samuel berada di bawah pengasuhan dari Imam Eli. Di sana Tuhan memanggil dia kurang lebih 3 kali. Waktu Samuel tidur, tetapi bagaimana kita melihat Samuel tidak mengenal atau mengetahui kalau itu adalah Tuhan yang memanggilnya. Dan akhirnya singkat cerita Imam Eli memberitahu karena dia mengerti kan beberapa kali Samuel dipanggil dan Imam Eli mengerti bahwa itu adalah Tuhan yang memanggil dia, menyuruh kalau Tuhan memanggil kembali maka dia harus menjawab. Itulah cerita dari Samuel, bagaimana dia mendengar atau mengerti Tuhan memanggilnya. Puji Tuhan. Mari kita membaca. Yang pertama-tama adalah di dalam Dua Timotius 3, 16-17 saya bacakan. Segala tulisan yang dilihat Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah dilengkapi untuk setiap perbuatan baik. Puji Tuhan. Kita yakin bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah itu adalah memang bermanfaat untuk mengajar atau menyatakan sebuah kesalahan. Tetapi di sini mari kita melihat bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan Samuel dan Gideon itu pun menginspirasi kepada kita. Bahwa kita yakin firman Tuhan yang disampaikan itu adalah benar-benar bermanfaat untuk kita semuanya. Puji Tuhan. Bagaimana kita bisa mempunyai sebuah prinsip atau apa yang harus kita kerjakan supaya kita bisa mendengar suara Tuhan dengan baik atau mengenali bahwa Tuhan itu sebenarnya berbicara kepada kita. Berbicara kembali ke belakang bahwa kita ini tidak sama dengan Gideon ataupun Samuel, ya. Tidak sama karena kita saat ini kita sudah memiliki sebuah Alkitab yang kita baca dan setiap hari. Karena sesuai dengan 2 Timotius 3 ayat 16-17 bahwa segala tulisan itu semuanya adalah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan. Tuhan pun juga bisa berbicara dengan melalui kitab-kitab itu. Nah, itu kondisi kita yang sekarang ini. Tetapi tidak sama dengan kondisi yang terjadi pada Samuel dan Gideon pada waktu itu. Tetapi pagi hari ini kemarin kita fokus bagaimana kita bisa mengenali atau mendengar bagaimana Tuhan itu berbicara dengan kita. Di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-27 saya bacakan. Yesus mengatakan bahwa domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Jadi di sini Tuhan Yesus mengatakan kita ini adalah sebagai domba-domba, dan Tuhan Yesus itu adalah sebagai gembala kita. Dan bagaimana dikatakan bahwa Yohanes 10:27 ini, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Intinya kita adalah harus memiliki sebuah hubungan dengan Tuhan. Kita harus memiliki sebuah hubungan dengan gembala kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam setiap waktu, dalam setiap hari yang kita lewati, kita harus menggunakan waktu kita setiap hari itu untuk mengenal
atau berhubungan dengan intim dengan Tuhan. Seperti yang tadi firman Tuhan kita baca dalam Yohanes 27, di sana dikatakan bahwa domba-domba itu mengenal gembalanya, karena kita yakin domba yang digembalakan secara umum itu pasti mengenal gembalanya dengan memanggilnya satu kali di saat memberi makan, atau waktu gembala itu menggembalakan domba-domba, pasti domba itu waktu dipanggil oleh gembala, dia akan datang kepada gembala itu dengan segala tiupan, mungkin seruling, ucapan kita, panggilan kita, teriakan kita, dan sebagainya. Domba itu pasti mengenali akan suara kita. Nah, berarti yang kita tekankan, kita harus memiliki sebuah hubungan yang baik dengan gembala kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita pastikan setiap hari, setiap waktu kita memiliki waktu untuk membaca firman Tuhan, waktu untuk berdoa, waktu untuk mempelajari Alkitab, untuk merenungkan firman Tuhan, karena kita sudah memiliki sebuah Alkitab. Alkitab adalah firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan yang sudah disampaikan, diilhamkan dalam bentuk kitab. Itu pun juga Tuhan bisa berbicara melalui ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca dalam setiap hari itu. Ya, puji Tuhan. Tentunya Allah berbicara kepada kita itu akan memiliki sebuah tujuan, ya. Tujuannya adalah supaya kita mengetahui sebuah kebenaran. Saya dapat mengatakan bahwa janganlah kita ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita dapat melakukan sesuatu hal yang besar, mengadakan mujizat, kita bernubuat, kita melakukan sebuah misi penginjilan, ataupun kita berdoa untuk menyembuhkan orang, melepaskan orang dari sakit. Kalau kita secara pribadi, kita tidak mengenali Tuhan Yesus itu sebagai gembala kita, karena di sini ada sebuah hubungan sebab akibat. Jadi apa yang harus kita kerjakan dahulu adalah kita memiliki sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus, memiliki waktu-waktu khusus dengan Tuhan Yesus, waktu-waktu khusus untuk merenungkan firman Tuhan. Dengan itu yang kita lakukan, maka semua kemampuan, kuasa yang diberikan kepada kita, seperti yang Tuhan Yesus sampaikan, kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Nah, hubungan yang intim, kita mengenal Tuhan Yesus dengan secara pribadi, semakin dekat setiap hari, setiap waktu, maka semuanya itu akan mengikuti kita. Kita dapat berdoa untuk orang lain supaya sembuh dari segala penyakit, mendoakan orang lain supaya lepas dari kuasa roh jahat, berdoa untuk orang lain supaya mengalami kesembuhan dan sebagainya. Nah, itu adalah dampak yang kita alami dari bagaimana kita bisa mengenal suara Tuhan dan kita memiliki sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Itulah renungan sarapan firman Tuhan pagi hari ini yang saya dapat sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya akan menekankan satu hal, bahwa kenali Tuhan, renungkan firman-Nya, ambil waktu sendiri, berdoa selalu setiap waktu saat dengan waktu-waktu yang berkualitas hari demi hari, maka kita akan semakin mengenali Tuhan Yesus sebagai gembala kita. Maka dengan itu kita pun dapat, kalau kita sudah dapat mengenali gembala kita, kita pun akan dapat dampaknya melakukan hal-hal yang luar biasa. Puji Tuhan. Selamat pagi, kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan berkat bagi kita semuanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.